Salah satu rancangan iblis di akhir zaman ini adalah menciptakan kepahitan. Tidak heran kalau kita melihat saat-saat ini banyak orang hidup dalam kepahitan. Ada yang hidup kepahitan dalam keluarga, dalam bisnis, bahkan dalam gereja. Ingat, di mana ada kepahitan berarti di situ ada ketawaran, pemberontakan, dan perceraian. Iblis juga menaruh kepahitan di dalam pelayanan. Karena itu, kita adalah orang yang kecewa kemudian meninggalkan Tuhan ketika hamba Tuhan atau pelayan Tuhan mengecewakan. Kenapa Tuhan yang harus ditinggalkan? Tuhan tidak pernah salah. Pendeta atau orang yang menurut kita hidup benar bisa salah. Namun saya mau katakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Iblis berusaha menciptakan dalam kehidupan sehingga orang coba untuk melarikan diri dari kehidupan ini dengan percaya pada kuasa kegelapan. Bahkan iblis akan berusaha untuk menaruh kepahitan di dalam hati kita sehingga tidak bisa mengampuni, hidup dalam kebencian dan kekecewaan yang parah. Dijelaskan dalam ayat 24 demikian. Kepahitan datang pada akhirnya. Yang ditakutkan di sini jelas adalah mengapa harus berperang, sebab semuanya kerabat, semuanya saudara sesama umat Allah. Jadi jelas yang dikhawatirkan adalah timbul kepahitan. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kepahitan. Kita akan berbagi sharing, ada 4 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah hiduplah dalam kesadaran atau kemutlakan Tuhan. Kadangkala kita menginginkan supaya Tuhan tidak mengizinkan kepahitan melanda hati kita. Kadangkala juga kita tidak ingin, bahkan kita tolak di dalam nama Yesus. Tetapi kalaupun tetap terjadi hal yang mengecewakan dan cenderung menaruh kepahitan, kita harus sadar bahwa Tuhan yang mengizinkan adalah Tuhan yang melepaskan dan memberikan jaminan kekuatan pada kita. Poin yang kedua, belajarlah untuk mengampuni. Kita harus sadar bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan Yesus yang mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Itu artinya semua kita juga punya kesalahan dan semua kita juga butuh untuk diampuni oleh orang lain. Kalau kita sadar bahwa kita juga ada banyak kekurangan, maka mulai hari ini belajar untuk melepaskan pengampunan. Karena kita juga adalah orang-orang yang diampuni Tuhan. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kita. Yang ketiga, belajarlah untuk bersabar dan sekaligus berserah. Seringkali membuat kita tidak bisa kuat dalam menghadapi kepahitan adalah karena kita memang tidak sabar. Ingat, iblis senangnya bekerja dengan cara memancing emosi kita. Sehingga setiap kali kita ada kepahitan, maka di situ ada pasti kebencian, ada kedendaman, dan ada pemberontakan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Tetapi dengan sabar dan berserah pada Tuhan, maka kita akan bisa melepaskan kepahitan dalam hidup. Poin yang keempat adalah berjalan dalam iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan akan menolong kita untuk keluar dari segala kepahitan dalam hidup ini. Mengapa?
Karena saat masalah muncul, saat pikiran kita mulai memikirkan hal-hal yang negatif, saat kita mulai berpikir untuk menyerah, maka iman kita akan mendorong untuk kita tetap kuat pada kehendaknya. Pada saat itulah kita mulai memandang kepahitan bukan musuh, tetapi obat yang pahit untuk mendewasakan iman kita serta menuntun kita masuk di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Saudaraku, kepahitan bukan dari dan tidak akan pernah datang dari Tuhan. Sadar dan bersandarlah pada janji Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah datang membawa damai sejahtera. Katakan amin. Puji nama Tuhan.